Di ruang sana. Oh, saya jemput. Oh, penggugat. Di ruang di situ nih. Mas, sudah siap Mas, lengkap Mas. Mas Agus. Mediasi dengan perkara nomor 11 PNSKP silakan menuju ruang media center. Karena mediasi akan segera Nanti itu aja deklarasikan ya. Tidak ada kewajiban hukum, kami juga sudah memperlihatkan pada pihak yang tidak punya identitas hukum. Ini nggak pakai sponsor. Iya. Ya, motornya rapati mantul di sini kalau motornya langsung. Oke. Hasil mediasi ini tadi apa dan agendanya apa tuh tadi? Dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Permen nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Permen nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Pak Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto ya, keduanya alumni UGM ya, asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya, itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Nah, terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal, itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video di mana Rektor UGM dan Jokowi ini dipaksa untuk hadir di sidang. Nah, teman-teman, ya, bagaimana videonya dan bagaimana juga tanggapan masyarakat di bawah ini, mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, salah satu tanggapan di sini dikatakan sampai kiamat Jokowi mana mau bawa hadir, bawa ijazah asli. Nah, orang ijazah aja nggak ada kok, hanya hukum yang berkuasa. Semoga Jokowi dapat ajab yang kuasa secepatnya, amin. Semoga terkabulkan. Ya. Jemput paksa Jokowi, nanti kalau ditanya jawabnya aja nggak tahu, kotanya saya. Jokowi perusak lembaga hukum, pemimpin tahu diri.
Nah, teman-teman, dimana kita melihat Anda jadi pengecut Bapak kali sidang tidak pernah hadir, publik butuh kejujuran Anda ya, teman-teman. Dimana seorang netizen ini atau masyarakat kita menunjukkan bahwa Bapak Jokowi ini beberapa kali diminta untuk menghadirkan sidang, tapi Bapak Jokowi ini selalu banyak celah atau alasan. Nah, bila hakimnya waras, harusnya wajib hadirkan UGM dan Jokowi harus disidang. Suruh bawa ijazahnya, baru adili hukum. Nah, sudahlah Jokowi, nyerah aja, mending pindah rumah ke hotel Prodeo, lebih nyaman, tidak ada yang mengganggunya. Nepalkan saja jika tidak segera akan ditunjukkan. Nah, rektor yang terlibat ijazahnya palsu sudah jadi termul, kira-kira dibayar berapakah? Nah, mungkin ya emang si raja cungkringnya ini menyusahin rakyat, emang tukang ya ngibul dari dulu teman-teman ya. Harusnya dijemput paksa sama kejaksaan. Nah, kejaksaan dari dulu juga nggak berani jemput paksa karena ada juga bayaran atau ada juga main belakang ya. Masa jaksa takut sama si raja cungkring, aneh ya. Kita bisa melihat teman-teman ya, uang ini bisa mengubah segalanya ya. Majulah, orang nggak punya ijazah suruh nunjukin ijazah, bohongmu itu sudah tamat. Jokowi ya. Raja Jawa Solo Jokowi Mulyono takut hadir di sidang mediasi, apa juga katanya Raja Jawa, Raja Kentut namanya ya. Kalau punya ijazah asli pasti mau inikah, ijazahnya palsu pasti tidak akan datang. Nah, dimana segera dibereskan ijazah, malu negara besar ribut ijazah, apalagi 10 tahun mimpi apa kata dunia nantinya ya. Yang bagus Pak Jokowi dipegang rame-rame oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Apa takut? Kalau benar kenapa takut Pak Jokowi? Pak Jokowi ini Bapak bangsa, kasih dong contoh dan teladan yang baik bagi rakyat Indonesia ya. Dimana alasan apalagi katanya siap menunjukkan ijazah di persidangan. Nah, gini amat, negara sebesar ini dibikin kacau dalam penegak hukum, gak selesai hanya satu orang. Nah, dimana teman-teman, kalau Jokowi tidak hadir dalam sidang tersebut jelas ijazahnya palsu. Nah, mari kita bersama-sama untuk menepalkan atau buka suara untuk mengadili Pak Jokowi. Kalau rakyat biasa tidak hadir, langsung dijemput paksa. Kalau rakyat biasa tidak bisa menunjukkan ijazah asli, langsung divonis tidak punya ijazah. Nah, jika seorang mantan presiden tidak menunjukkan ijazahnya bertahun-tahun atau berbulan-bulan, ya mungkin selama itu juga masyarakat bertelit-telit, dan dimana semua seolah-olah para penegak hukum di negara ini telah merekayasa semua ini. Nah, teman-teman, dimana kita melihat jika benar ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, mohon oknum yang menghambat pembuktian ijazah ini yaitu termul segera ditangkap atau diadili ya. Tidak akan mau hadir. Kalau hadir dari Risma, dia dapat ijazah, kalau buatan yang baru pasti ketahuan, langsung selesai dia ya. Rektor kepolisian kenapa nggak hadir di persidangan? Karena orang-orang pendusta percontohan ke masyarakat ya. Teman-teman, sudah pasti palsu kalau melihat Jokowi selalu berkelit. Nah, dimana sudah beberapa kali kasus ijazah Jokowi ini dipersidangkan, bahwa mulai Bambang Tri dan Gus Nur sampai sekarang Jokowi nggak pernah hadir ke persidangan dan nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya ya. Itu bisa kita tahu dan bisa kita tebak, pasti sudah jelas itu palsu. Nah, teman-teman semua, biar dibuktikan Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Coba rakyat lihat. Nah, teman-teman, tidak mungkin memang ijazahnya palsu. Kenapa takut ijazahnya asli? Nah, berarti palsu ijazahnya Mulyono ini. Nah, teman-teman, kalau Jokowi ini oknum UGM masih tidak hadir dalam persidangan, jangan salahkan rakyat kalau terjadi seperti di Nepal ya. Dimana rektornya mau bilang apa coba, Jokowi tidak mungkin hadir tidak punya ijazah apapun ya.
teman-teman, rektor, wakil rektor, dan Jokowi harus dipaksa hadir, harus patuh aturan yang berlaku. Tidak ada yang kebal akan hukum. Siapapun kau tetap mengabaikan, meremehkan, harus dinepalkan. Nah, karena beliau orang mengerti hukum, harus taat terhadap hukum juga. Ya, teman-teman, Pak Jokowi, ayo semangat Pak Jokowi. Kami menunggu keaslian ijazah Bapak sebelum rakyat bertindak untuk memaksa Bapak untuk hadir di sidang tersebut. Nah, saya tetap mendukung Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. Nah, dimana semoga mereka tetap semangat melaju dan kebenaran terungkap sampai titik terangnya di mana kebenaran tersebut. Nah, teman-teman semua, coba kita melihat di mana tipu-tipu rektor UGM ini pasti datang atau disuruh bagi-bagi sembako, bagi sepeda. Nah, mantap Jokowi rektor UGM Familia ini selicik terbongkar. Hari ini juga bisa diperubahkan sistem baru. Nah, rezim Jokowi, Prabowo tamat, Kapolri mundur, TPUA bawa 2 alat. Baru Anies sebut dengan izin Allah yang Maha Kuasa segera akan dinepalkan. Ya, teman-teman, ayo rektor UGM semoga amanah melaksanakan tugas dengan jujur, supaya rakyat mendoakan UGM selalu dalam lindungan Tuhan juga. Ya. Teman-teman semua, kalau ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, ya kita bisa melihat di mana menentukan penelitian dan alat yang bisa dan harus dipakai untuk membuktikan bahwa palsu dan asli suatu ijazah itu tidak kunjung selesai pada hari ini dan saat ini masih terus berlangsung. Nah, teman-teman, dimana kita melihat dulu pernah Pak Jokowi atau menunjukkan bahwa mereka ijazah tersebut. Nah, terus setelah jadi presiden terpilih menjadi ijazah IR, dirasa ini juga sangat aneh ya. Di samping ibu rektor UGM ini sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni mahasiswa UGM dari tahun 1980-an. Nah, dapat gelar IR kehutanan, tapi kok bisa diklaim palsu oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon, dan Ibu Tifa. Nah, semoga hal dan kasus ini semoga cepat terselesaikan. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat banyak sekali tanggapan masyarakat di bawah ini yang segera akan menunggu hasil bagaimana sidang tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bersama-sama dan saling tukar pikiran di kolom komentar ini. Nah, teman-teman, jangan lupa tetap tonton atau subscribe channel ini biar Anda tidak ketinggalan channel. Nah, teman-teman, salam NKRI harga mati.